Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Edo Limbong. Di video kali ini kita akan mengupas tuntas tentang 7 situs freelance yang nggak hanya terpercaya dan terbukti membayar, tapi juga di sini bakal saya jelasin kelebihan dan kekurangannya masing-masing cuy. Video ini cocok banget buat kalian yang pengen mulai karir sebagai freelancer atau pekerja lepas ya, dengan mencari penghasilan tambahan. Tapi sebelum mulai videonya yang belum subscribe, subscribe dulu dong. Jangan lupa juga nyalain notifikasi loncengnya. Situs yang pertama ada 1000.com cuy. 1000 adalah platform freelance lokal Indonesia yang menyediakan berbagai kategori pekerjaan mulai dari desain grafis hingga pemasaran digital. 1000 ini ya sebenarnya dulu nih terbagi dua, 1000 dengan 1000 Lancer, di mana 1000 itu khusus untuk pekerjaan-pekerjaan yang berkaitan dengan desain grafis. Tapi sekarang udah disatuin aja nih. Nah, kelebihan dari situs ini juga, 1000 ini menawarin kontes desain yang memungkinkan freelancer itu bersaing gitu buat ngasilin hasil, buat dapetin hasil yang terbaik. Nah, platform ini juga menyediakan layanan pelanggan yang memudahkan komunikasi antara klien dan freelancer. Nah, kekurangannya persaingan di sini tuh ketat banget cuy, terutama di bagian desain grafis yang 1000 tadi sebelumnya saya jelasin. Dan sistemnya juga lebih ngutamain hasil kontes daripada kerjaan langsung. Jadi buat pemula itu agak sedikit sulit sih buat menangin proyeknya. Cuma kalau kalian punya kemampuan desain yang bagus, jangan kecil hati cuy, dicoba aja. Kita beralih yang kedua, itu ada writeraccess.com. Nah, di sini khusus untuk pekerjaan penulisan nih, kayak artikel, deskripsi produk, dan blog. Nah, kelebihannya dari Writer Access ini, dia pakai sistem rating, gitu. Dan ada juga pelatihannya untuk meningkatin keterampilan penulis itu sendiri, gitu. Jadi ini jadi nilai tambah juga buat freelancer, karena selain dia kerja, dia juga bisa ngembangin kemampuan dan nambah juga di portofolio dia nanti, gitu. Jadi bisa lebih dilirik sama konsumen. Nah, cuma di writeraccess.com ini kayaknya lebih fokus ke klien-klien dari barat gitu. Kalau kamu punya kemampuan bahasa Inggris yang baik gitu, mungkin bakal lebih bagus juga. Jadi nilai plus dan lebih gampang buat dapetin klien. Kemudian yang ketiga ada freelancer.co.id cuy. Nah, situs ini adalah versi Indonesianya dari freelancer.com. Nah, situs ini nih bisa ngubungin freelancer nih dari seluruh klien di seluruh dunia. Nah, kelebihannya situs ini nyediain proyek dari banyak kategori, mulai dari desain, program aplikasi, kemudian penulisan, dan freelancer juga bisa nih ngajuin penawaran sesuai anggaran kliennya. Jadi kayak budgetnya tuh disesuaikan gitu. Nah, kekurangannya di sini nih pakai sistem bid atau bidding ya. Jadi persaingannya itu cukup tinggi cuy. Nah, kadang-kadang di sini juga kekurangannya kalau pakai bid ini orang bisa banting harga gitu. Sampai nggak worth it lagi gitu buat ngerjain pekerjaan yang demikian dia banting harga sampai terlalu murah gitu. Nah, di sini saya bilang persaingannya itu tinggi banget di freelancer.co.id ini. Kemudian ini ada juga salah satu situs freelancer yang besar juga ya, project.co.id. Ini termasuk platform freelance lokal gitu yang memiliki berbagai pilihan pekerjaan juga, mulai dari penerjemahan bahasa, desain sampai ke administrasi cuy. Nah, project.co.id ini fokus ke pasar Indonesia gitu. Jadi proses pembayarannya tuh gampang buat freelancer lokal gitu yang di Indonesia ini. Dan itu juga ada fitur kontrak jangka panjangnya. Jadi kalau ada proyek-proyek yang berkesinambungan gitu kayak nggak sekali selesai gitu ya. Jadi ada proyek berikutnya. Di sini ada kontraknya juga cuy. Kamu bisa dikontrak untuk menyelesaikan proyek-proyek jangka panjang ini. Nah, cuma kekurangannya di proyek.co.id ini masih lebih sedikit lah proyeknya dibandingkan situs-situs internasional gitu lah. Tapi cukup worth it lah untuk dicoba cuy. Kemudian ada Fiverr.com. Nah, Fiverr ini terkenal banget juga ya cuy dengan konsep gignya atau layanan ini tuh bisa dijual mulai dari harga $5 gitu. Cocok juga buat kalian kalau kalian tuh pengen jangkau klien-klien internasional. Nah, sistem gig ini kayak ngasih kebebasan gitu loh buat freelancer ini, buat pekerja-pekerja lepas ini, buat bikin paket layanan tuh yang menarik, yang aksesnya tuh bisa lebih luas gitu ke seluruh klien. Nah, kekurangannya sendiri tinggi banget potongan komisinya di Fiverr ini. Itu sekitar 20% cuy.
Dan freelancernya juga sendiri harus aktif juga untuk masarin diri sendiri karena persaingan itu lumayan ketat. Ini kan termasuk situs gede juga gitu. Kemudian yang keenam ada Fastwork ID, cuy. Fastwork ID ini platformnya tuh dari Thailand dan dipopulerkan khusus untuk pengguna atau freelancer itu di Asia Tenggara sebenarnya. Dan kategorinya juga lumayan banyak di sini, mulai dari desain sampai digital marketing. Nah, kelebihannya sendiri ada jaminan uang kembali di sini buat kliennya. Nah, jadi klien tuh bisa lebih percaya sama Fastwork ID ini karena pembayarannya tuh udah dijamin aman gitu. Dengan ada jaminan uang kembali, klien pasti bakal lebih percaya dan nggak takut-takut buat pesen atau hire freelancer di situs ini, cuy. Kalau dibilang persaingan lumayan ketat juga di Fastwork ID ini karena termasuk situs yang gede juga gitu. Dan ditambah lagi komisinya juga potongan gitu loh, potongan untuk Fastworknya dari freelancer ini lumayan tinggi juga sama kayak Fiverr tadi. Jadi kalau dihitung-hitung penghasilan bersihnya ya kurang jauh gitu. Mungkin bisa diakali dengan ngasih harga yang lebih tinggi dari pasaran. Tapi kalau harga lebih tinggi dari pasaran, tentunya klien bakal susah ngelirik dong. Nah, itu tergantung dari portofolio kalian, cuy. Kalau hasil kerja kalian bagus, orang juga nggak bakalan ragu gitu untuk bayar lebih mahal demi pekerjaan yang lebih sempurna gitu. Dan terakhir yang ketujuh, cuy, ada Upwork.com. Upwork ini salah satu juga yang tergede, ya, terbesar situs-situs freelance di dunia gitu. Jadi kategori pekerjaan itu banyak juga, mulai dari pengembangan web sampai administrasi. Sama kayak Fastwork tadi, di sini ada jaminan untuk transaksi gitu. Dan ada juga peluang untuk proyek jangka panjang, cuy. Jadi nggak hanya sekali kerja, dibayar, selesai. Masih ada peluang untuk bisa kontrak untuk kerjain kontrak proyek-proyek yang panjang gitu, berkelanjutan. Biaya layanannya juga lumayan tinggi di sini. Ini kekurangannya, cuy. Kekurangannya. Jadi buat freelancer-freelancer yang baru mau mulai dan belum banyak rating atau ulasan gitu, verifikasinya tuh ketat banget dan ya agak sedikit sulit, cuma bukan nggak mungkin, cuy. Apalagi kalau kalian punya kemampuan khusus dan bisa diandalin gitu. Jadi silakan dicoba aja, biarpun kalian pemula ataupun sudah pernah ngerjain di situs lain, mungkin kalian butuh penyesuaian yang lebih di Upwork.com ini. Cuma layak banget dicoba, cuy, makanya saya masukin jadi top 7 situs freelance terbaik. Nah, itulah 7 situs freelance yang terbukti bayar dan punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Jadi kalian tentuin aja sesuai keahlian dan kebutuhan kalian. Kalau kalian butuh situs yang hanya untuk menulis, kalian bisa pilih dari Writer Access tadi. Cuma ada tambahannya nih, kalian butuh skill untuk berbahasa Inggris yang lebih fasih karena kemungkinan klien tuh lebih banyak dari luar negeri, cuy. Oke, terima kasih gitu aja udah nonton. Jangan lupa like dan subscribe dan bagikan video ini, cuy, agar lebih banyak yang bisa dapat informasi dari channel YouTube saya. Sampai jumpa di video selanjutnya dan jangan lupa tekan tombol like, cuy.